Sobat YouTuber NKRI, kali ini bahan kajian kita atau tema kajian kita adalah tentang pernyataan dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Refly Harun yang menyebut bahwa mereka meminta agar kasus ini segera dihentikan karena melanggar undang-undang yang terkait. Saya ingin katakan bahwa permintaan untuk menghentikan kasus ini ketika itu dinyatakan oleh termohon atau oleh tergugat atau tersangka yang diwakili oleh kuasa hukumnya Refly Harun mewakili Roy dan Tiva ini terus terang menjadi ganjalan tersendiri. Pertama, karena yang bisa menghentikan kasus ini itu hanyalah ketika pemohon atau penggugat atau yang membuat laporan kepolisian itu memang mencoba untuk berpikir positif dan menghentikan kasus ini. Jadi ada etikat baik dari pembuat laporan, dalam hal ini Pak Jokowi dan beberapa pihak yang lainnya. Nah, kemudian kalau dari sisi tersangka, maka penghentian kasus ini hanya mungkin ketika mereka mengajukan restoratif justice, lalu diproses dan kemudian akan ada yang namanya SP3. Namun nampaknya para pihak yang menjadi penggugat atau pemohon atau pembuat laporan, termasuk Pak Jokowi dan beberapa pihak yang lain, tidak mungkin lagi memenuhi adanya RJ hingga SP3. Karena itu, pernyataan Refly Harun untuk meminta agar kasus ini dihentikan itu dibaca oleh banyak pihak itu sebagai tanda-tanda dari mereka sendiri makin atau mulai tidak yakin dengan apa yang mereka konstruksi bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Apalagi teman-teman, saya ingin katakan sekali lagi ya, upaya membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah eh, palsu itu nyaris sudah sulit untuk kita yakini itu benar. Mengapa? Karena ya sampai hari ini kita tidak pernah melihat bagaimana Roy Suryo dan Tiva itu mensimulasikan apa yang mereka selalu koar-koar katakan, ijazah Pak Jokowi itu palsu, dan kemudian bagaimana meyakinkan publik bahwa ini temuan 99,9% ijazah Pak Jokowi itu palsu melalui kajian yang demikian, metodologinya demikian, kemudian ya prosesnya ditunjukkan secara gamblang dan hasilnya demikian. Jadi bukan ketika Roy Suryo ya dalam satu podcast dia mengatakan dalam konferensi pers maksud saya, ia mengatakan bahwa pernyataan 99,9% itu adalah pernyataan sopan santun dan tidak mutlak harus ada dalam buku Jokowi's White Paper. Menurut saya ini ya kegagalan dari mereka-mereka untuk meyakinkan kepada kita bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Jadi makin mendekati proses penegakan hukum lewat status P21 yang akan dideklarasikan oleh para jaksa, makanya ya pernyataan Refly Harun itu memperlihatkan bahwa ketakutan besar sedang menyeruak pada kubu Roy Suryo. Nah teman-teman, saya akan putarkan yang pertama video Bambang Pacul yang mengingatkan kepada kita semua, jangan lawan orang baik. Karena Anda melawan orang baik, maka ya kejahatan akan berbalik pada hidup Anda. Kita akan simak nanti. Selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah turut membesarkan channel ini. Mari dukung terus ya penguatan demokrasi dengan kesantunan dan keadaban dalam berwacana. Teman-teman, kita akan simak apa yang dikatakan oleh Bambang Pacul berikut ini. Barang
siapa ingin berbuat jahat kepadamu, sementara kamu itu orang yang sangat baik, maka tanpa sadar balik ke dia. Nah, ini ilmu yang agak susah dikasih penjelasan, susah banget. Tetapi begini, kalau saya sih punya keyakinan itu. Jadi kalau kamu mau menjahati Bambang Pacul, di dalam pikiranmu kamu ingin menyengsarakan Pacul, Wandi nanti malah balik neng kowe. Gitu loh. Kalau orang yang kamu musuhi itu orang baik, maka kakek saya mengatakan jangan musuhi orang baik atau yang dianggap baik. Nek wonge baik bener, wah bahaya Pak. Malati Pak. Karena ada tadi suruh kilo ini tadi burtine Pak. Jadi Pak Pacul kali hari ini diajak gelut mesti wis wegah. Di samping mesti kalai, gitu loh. Di samping mesti kalai. Baik teman-teman, itu video kita yang pertama. Sebentar saya akan putarkan video kedua, pernyataan dari Refli Harun, yang saya akan jadikan kedua video ini untuk kita bersama-sama nanti mendiskusikan ya di sesi yang kedua. Kita simak lagi video yang kedua untuk kita teman-teman, pernyataan Refli Harun atau Reflianti. Kita simak. Kami minta hentikan kasus ini. Hentikan kasus ini, dan kami berharap bahwa Komisi 3 mau menerima kami. Ya. Masa kasus biasa saja mau diterima, kasus yang begini nggak mau diterima ya kan? Ini menurut saya aneh. Padahal rekan-rekan media sekalian tahu kan, selama setahun ini kasus ini menghiasi media massa, tetapi kok DPR adem ayem saja. Kemudian tadi sudah kami katakan bahwa sekali lagi ya, Mas Roy dan Dr. Tifa mengatakan ya, tentu melalui kami kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya karena ini kasus pidana ya, kami minta hentikan kasus ini. Hentikan kasus ini bukan karena Mas Roy Dr. Tifa minta maaf, bukan RJ Restoratif Justice, tetapi karena proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sudah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, karena itu kami minta hentikan. Soal bagaimana pembuktian ijazah Jokowi, ya nanti kita berharap akan ada forum yang lebih memadai yang memang dimaksudkan untuk pembuktian tersebut. Sudah ada forumnya, minimal citizen lawsuit yang ada di Surakarta yang saat ini masuk dalam tahap banding. Jadi masih ada mekanisme banding karena kemarin itu dinyatakan tidak dapat diterima oleh SNO. Ya. Jadi walaupun pokok perkaranya diperiksa, putusannya tetap tidak dapat diterima oleh SNO, tidak mempertimbangkan pembuktian yang ada. Jadi kawan-kawan semua, kalau ada yang mengatakan kami sudah menang 4-0, 5-0 dan lain, nggak ada. Karena belum ada forum pengadilan manapun yang membuat putusan tentang asli tidaknya ijazah ini. Kami minta hentikan kasus ini. Baik teman-teman, kita sudahi nontonnya dan kita lanjut diskusi kita untuk mengayakkan apa yang kita tonton itu sesuatu yang khas dari YouTuber NKRI. Nah, saya ingin kita memberi perhatian ya pada apa yang dikatakan oleh video pertama Bambang Pacul ya, yang mengingatkan kepada kita jangan melawan orang baik ya, atau orang yang sangat baik. Mengapa? Karena tadi dikatakan malati atau kualat ya. Kualat itu artinya Anda justru ya akan mengalami sesuatu yang jauh lebih destruktif dan menghancurkan hidup Anda kalau Anda main-main dengan ya. Sekali lagi, kalau Anda main-main dengan ya upaya untuk orang baik ya, menghadirkan diri, mengaktualisasikan dirinya oleh karena Anda ya berbuat jahat kepada orang baik. Jadi kata malati atau kualat itu akan diterima oleh kita ya yang melakukan kejahatan terhadap orang yang baik. Nah, prinsip ini teman-teman tidak hanya berlaku bagi Bambang Pacul yang kita kenal seorang Jawa gitu ya. Seorang yang kita kenal politisi gaek, politisi senior dari sebuah partai politik besar seperti PDIP ya, yang tentu saja sebagai partai politik yang kawakan dan memiliki orang-orang yang
punya jam terbang tinggi seperti Bambang Pacul, ia sangat paham, ia sangat sadar sekali bahwa bagaimana ketika kita hendak mengaktualisasikan panggilan politik kita di ruang publik, ya, maka cara kita menghadirkan diri itu benar-benar harus memahami situasi. Karena politik itu selalu menghadirkan ada orang yang memang ya sebagai panggilan politiknya ia tak berubah, ia tetap menjadi orang baik dan bahkan ia bisa memberi warna tersendiri terhadap politik yang sudah cenderung memang konotasinya atau tendensinya tidak baik, ya. Tetapi memang ada juga sisi lain, sisi gelap dari politik, bahwa orang yang terjun dalam dunia politik, ya mereka akan memperlihatkan gaya berpolitik yang justru ya tidak baik-baik saja. Gaya berpolitik yang justru ya mereka menjadi bagian dari pemain politik yang merusak tataran politik, bahkan menghancurkan tataran politik itu karena dasarnya ia sudah adalah orang yang tidak baik ya atau orang yang memperlihatkan tipikal politik yang justru merusak ya tatanan ya sistem struktur termasuk juga orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, perilaku kekerasan dalam politik, perilaku ya orang bilang KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme itu adalah bukti dari adanya banyak kemungkinan yang terjadi dalam dunia politik kita yang keras, yang kadang-kadang menghalalkan semua cara, dan dari situ kita jadi mengerti maksud dari Bambang Pacul. Ada ya politisi baik, tetapi ada juga politisi yang memang ya cenderung untuk egois dan dalam rangka egoisme berpolitik, ia tidak peduli apakah yang ia lakukan dalam praktek berpolitiknya itu merusak dan menghancurkan orang lain dengan menarget merusak struktur dan sistem-sistem hidup. Itu semua kita ingin ya maknai dari apa yang dikatakan oleh Bambang Pacul. Jadi hati-hatilah terhadap orang baik ya, karena kalau kita sembarangan bersikap terhadap orang baik maka kita akan jadi orang yang kualat atau malati. Nah, teman-teman, dari catatan Bambang Pacul ini, kalau saya ingin kaitkan ya dengan puzzle-puzzle yang lain ya, dan Bambang Pacul sempat katakan itu ya tentang Jokowi sebagai orang baik ya, orang yang menunjukkan ekspresi baik di mata orang, dan kemudian Pak Bambang Pacul juga katakan jangan lawan orang baik, dalam hal ini Pak Jokowi. Maka kalau konsisten dengan puzzle atau narasi yang sama di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, menurut saya Bambang Pacul hendak mengingatkan kepada kita bahwa jangan salah dengan orang-orang yang terus ingin menarget ya orang-orang seperti Pak Jokowi yang berusaha tampil menjadi orang baik ya. Karena apa? Karena siapapun yang menarget Pak Jokowi dengan ambisi politiknya masing-masing, dengan agenda politiknya masing-masing, ya dengan target-target politiknya masing-masing, bahkan tidak hanya mendowngrade tetapi juga menghancurkan reputasi politik Pak Jokowi yang kita kenal adalah seorang yang berusaha tampil baik, sekalipun Pak Jokowi juga sudah mengingatkan kepada kita ya bahwa tidak ada presiden yang sempurna apalagi maha sempurna, tidak ada presiden yang bisa menyenangkan semua orang, dan Pak Jokowi sadar itu. Dan karena itu Pak Jokowi hendak mengingatkan kepada kita bahwa ia ya lebih tepat disebut orang yang sedang berusaha mempertontonkan kebaikan. Dan sebagai orang yang ingin ya mempertontonkan kebaikan, maka poin pentingnya itu adalah bahwa kita harus menjadi orang yang tahu membedakan, tahu memilah ya, bahwa apakah Pak Jokowi itu tepat dijadikan sasaran tembak kita, tepat dijadikan sasaran untuk kebencian kita ya, atau agenda politik kita menghancurkan Pak Jokowi misalnya. Ini yang diingatkan oleh Bambang Pacul, Anda ya yang menarget orang baik seperti Pak Jokowi, Anda yang akan mengalami ya kesulitan tersendiri, Anda yang akan mengalami ya penderitaan, Anda yang akan mengalami problem. Dan karena Anda yang akan mengalami problem, maka saya ingin katakan Anda adalah orang yang akhirnya mengalami malati atau kualat itu sendiri. Jadi menarget orang baik untuk Anda hancurkan, Anda akan kualat
justru Anda yang akan mengalami kehancuran. Nah, kembali ke catatan kedua ya dari pernyataan konferensi pers Refli Harun ketika ia katakan ya meminta agar kasus ini dihentikan dan meminta agar DPR ya khususnya Komisi 3 ia sudah menelpon tetapi lagi-lagi ya teleponnya tidak diangkat oleh Habibur Rahman ya. Kasihan sekali ya ketika ia coba memberikan keterangan untuk mengetuk hati anggota DPR tetapi sampai hari ini ya sudah 2-3 bulan ini Komisi 3 DPR tidak mengindahkan surat mereka. Dan ini sebetulnya harusnya dibaca dengan kritis. Apakah Anda itu adalah rakyat dalam arti ya ingin ya curhat tentang apa yang Anda rasakan? Karena kalau Anda selalu berpandangan Anda dikriminalisasi sementara ya DPR itu ya seperti yang sudah pernah dideklarasikan atau dinyatakan oleh Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi 3 yang rekanan Komisi 3 itu adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Habibur Rahman sering memuji bahwa kepolisian itu salah satu dari institusi publik yang sangat proaktif kalau diajak RDPU dengan Komisi 3. Dan Habibur Rahman juga sudah katakan reformasi dalam kepolisian itu sungguh nyata. Apalagi di masa pemerintahan atau kepemimpinan tepatnya Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sementara Anda sering berkoar-koar katakan bahwa Jenderal Listio Sigit harus diganti, ya. Jenderal Listio Sigit itu harus dianggap sebagai masalah dalam kepolisian, ya. Ini yang menurut saya menjadi catatan menarik karena perbedaan perspektif melihat, lalu Anda selalu memaksakan diri Anda rakyat yang harus didengar oleh Komisi 3, Anda harusnya sadar bahwa selama ini Anda mempertontonkan cara untuk ya memaknai demokrasi kita itu dengan cara-cara yang sungguh tidak bisa kita indahkan bahwa ini adalah cara yang beradab, bermartabat, elegan, terhormat. Anda sudah ya menghancurkan fakta-fakta dalam rangka berdemokrasi yang baik, bahkan memframing kepolisian itu sebagai institusi yang tidak baik, ya. Ini yang menurut saya menjadi alasan mengapa Komisi 3 yang diwakili oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman tidak mengindahkan surat Anda. Jadi Anda sedang tidak mewakili rakyat, tetapi Anda, Refli Harun, sedang mewakili kepentingan klien Anda, bahkan mungkin kepentingan Anda sendiri. Dalam rangka apa? Mengejar popularitas, mengejar cuan dari kasus ini agar punya monetisasi untuk kepentingan konten-konten Anda, atau bahkan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ada kepentingan politik yang sudah diendus oleh Komisi 3 DPR RI sebagai rekanan pemerintah, rekanan kepolisian yang bahkan memuji kepolisian sebagai melakukan langkah-langkah yang benar. Jadi polisi ya kalau Anda sebut telah melakukan tindakan ya abuse of power atau melakukan tindakan yang Anda kategorikan kriminalisasi, DPR RI Komisi 3 tidak pernah menyebut itu ya. Jadi sadar dirilah bahwa Anda sedang berhadapan dengan institusi rakyat ya, wakil rakyat yang sedang melakukan tugasnya dengan baik. Dan jangan Anda giring ya DPR RI untuk mengikuti syahwat kepentingan politik Anda, bahkan demi popularitas dan mengejar konten belaka ya. Ini yang menurut saya memang layak agar Komisi 3 tidak mengindahkan ya surat-surat yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka sedang menunjukkan kerja yang baik, sedang menunjukkan cara menerjemahkan cara berpolitik yang santun, yang elegan, tetapi ya fakta-fakta yang masih bisa kita temukan jejak digitalnya di media sosial kita, bahwa rombongan atau gerombolan orang-orang seperti Roy Suryo itu yang berteriak-teriak untuk ya lengserkan atau pecat, berhentikan Pak Listio Sigit Prabowo, termasuk memframing kepolisian itu sebagai tidak baik ya. Anda ya sekarang akan merasakan dampaknya. Ketika Anda memframing jahat pihak lain, Anda sebetulnya sedang kualat ya, Anda sedang malati. Artinya menerima dampak dari framing jahat Anda dengan berbalik pada diri Anda bahwa Anda sebetulnya sedang
memperlihatkan kejahatan itu sendiri. Jadi teman-teman, kembali ke catatan yang disampaikan oleh Bambang Pacul, mengingatkan kepada kita semua, termasuk Refli Harun, apakah pantas Anda memframing ya jahat orang yang baik ya seperti Pak Jokowi, atau bahkan Anda berusaha untuk mengambil hati Komisi 3, sementara Komisi 3 itu rekanan kepolisian, dan memuji kepolisian itu sebagai institusi sangat reformis di masa kepemimpinan dari Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, sebagai jenderal yang sangat reformis. Jadi sangat berbeda ya diametral antara ya Refli Harun yang menyebut kepolisian melakukan tindakan kriminalisasi, sementara Komisi 3 tetap yakin bahwa penegakan hukum sedang dilakukan dengan baik oleh para penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, Polda Metro Jaya. Jadi teman-teman, mari kita ikuti terus proses ini dan jangan kalah dengan dendam, fitnah, kebencian yang dinarasikan seolah-olah kita sedang mewakili rakyat, tetapi sebetulnya ini hanya mewakili syahwat kepentingan politik tertentu, termasuk syahwat dari kejahatan yang dipertontonkan oleh Roy dan Tifa yang tak sadar, tak pernah introspeksi diri bahwa Anda sebetulnya adalah sumber masalah dari masalah yang sedang terjadi di Republik ini. Semoga ada manfaatnya teman-teman, dan salam hormat dan salam hangat dari YouTuber NKRI untuk teman-teman di seluruh penjuru Nusantara dan dimanapun Anda berada.